teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami Kelompok C. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas materi tentang Fundamentals of Accounting guys. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Oh my god! Indonesia itu negaraku, tanah airku. Sang juara, aku sang juara, itu darahku, itu namaku. Karena perkenalan dari kami sudah selesai, kalau gitu kita langsung saja eksekusi materinya. Let's go! Oke, yang pertama ada Elements of Accounting in Government. Akuntansi merupakan dasar penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Setiap transaksi harus dicatat secara sistematis untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui sistem akuntansi yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan rencana anggaran dan tujuan pelayanan masyarakat. Yang kedua ada sistem pencatatan akuntansi pemerintah. Dalam akuntansi pemerintahan terdapat dua sistem utama. Yang pertama ada single entry atau sistem pencatatan sederhana dan masih digunakan di beberapa pemerintahan. Yang kedua ada double entry, sistem modern yang memberikan laporan keuangan lebih lengkap dan akurat. Beberapa lembaga juga memakai subsidiary systems seperti akun piutang. Selain itu, penting adanya uniform chart of accounts agar pelaporan keuangan antar organisasi lebih seragam. Di Amerika Serikat, dikenal konsep fund accounting, yaitu pemisahan dana untuk tujuan tertentu, sehingga setiap sumber dana dan penggunaan bisa dilacak dengan jelas. Yang ketiga ada anggaran dan pengendalian keuangan. Anggaran adalah rencana sekaligus izin resmi untuk menggunakan dana publik. Setelah disetujui, fungsi akuntansi adalah memantau perbandingan antara realisasi dan anggaran. Ada dua cara mendefinisikan pengeluaran. Yang pertama ada berbasis kas, yaitu ketika uang benar-benar dibayarkan secara full. Lalu yang kedua ada berbasis komitmen, ketika pemerintahan sudah memiliki kewajiban atau kontrak untuk membayar. Tujuan utama pengendalian ini adalah mencegah pengeluaran berlebih atau overspending dan menjaga efisiensi penggunaan dana. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai pertama hubungan antara akuntansi, audit, dan kinerja pemerintahan. Nah, dalam pemerintahan, akuntansi itu berfungsi untuk mencatat dan mengendalikan seluruh pengeluaran sesuai anggaran yang telah disetujui. Melalui sistem akuntansi, pemerintah bisa menyediakan data keuangan yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, akuntansi juga menjadi alat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, audit itu berperan sebagai pengawasan terhadap proses akuntansi tersebut. Auditor memeriksa apakah catatan keuangan sudah benar, sesuai aturan, dan digunakan secara tepat serta efisien. Melalui audit kinerja, auditor juga menilai sejauh mana hasil atau output yang dicapai sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan oleh mereka. Nah, hubungan antara keduanya itu bisa terlihat dengan jelas. Akuntansi menyediakan data, audit mengevaluasi kebenaran dan efisiensinya, dan hasil audit kemudian digunakan untuk memperbaiki sistem serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik. Nah, jadi akuntansi dan audit bekerja saling melengkapi demi meningkatkan kinerja pemerintah. Oke, kemudian berikutnya itu ada konsep auditing publik dan independensi auditor. Nah, audit publik adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara jujur, efisien, dan sesuai peraturan. Dalam audit publik juga terdapat audit kinerja atau value for money audit yang menilai sejauh mana penggunaan dana publik menghasilkan manfaat atau hasil yang efektif bagi masyarakat. Namun, hal yang paling penting dalam audit publik adalah independensi auditor. Auditor itu harus bebas dari pengaruh politik maupun tekanan dari pihak pemerintah agar hasil pemeriksaannya benar-benar objektif dan dapat dipercaya. Tanpa independensi, hasil audit bisa bias dan tujuan transparansi keuangan publik tidak jadi tercapai. Oke, selanjutnya pengantar accrual basis. Sini terdapat transaksi diakui saat barang atau jasa diterima.
bukan saat kas dibayar. Kemudian menunjukkan biaya ekonomi sebenarnya dari layanan publik. Kemudian mencatat aset, kewajiban, dan depresiasi. Kemudian lebih transparan daripada cash basis. Accrual accounting menunjukkan apa yang benar-benar dikonsumsi pemerintah, bukan apa yang dibayarnya. Kemudian full accrual accounting sini mencatat seluruh pendapatan, beban, aset, dan kewajiban, termasuk depresiasi dan bunga pinjaman. Kemudian mengatur cost of service provided atau biaya layanan sebenarnya. Kemudian menilai capital maintain dan integrational equity. Full accrual memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan pemerintah. Kemudian terdapat materi modified accrual accounting, yaitu campuran antara cash basis dan accrual basis. Kemudian umumnya digunakan oleh pemerintah daerah. Kemudian operasionalnya dicatat accrual, aset tetap bisa diabaikan. Kemudian fokusnya yaitu menjaga anggaran tahunan tetap seimbang. Modified accrual ini lebih praktis tapi kurangnya menggambarkan biaya ekonomi penuh. Kemudian pengaruh terhadap anggaran atau budgeting. Jika laporan accrual anggarannya idealnya accrual budgeting. Kemudian accrual budgeting memisahkan yang pertama operating budget yaitu biaya tahunan, kemudian capital budget yaitu investasi aset. Kemudian Inggris menerapkan cash dan accrual budgeting bersamaan. Accrual budgeting memperlihatkan daya layanan yang sesungguhnya. Oke, masuk ke materi selanjutnya, yaitu dasar akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik itu bukan hanya soal uang masuk atau keluar saja, tetapi juga mengukur kinerja, efisiensi, dan guna uang. Selanjutnya ada audit sektor publik. Audit di sektor publik bisa berupa audit keuangan untuk mengecek keakuratan laporan keuangan, kemudian audit kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Tujuan utamanya untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana publik. Jadi, dasar akuntansi membantu pemerintah mengontrol pengeluaran dan menilai kinerja keuangan. Pemilihan basis akuntansi tergantung tujuan pengelolaan anggaran kebijakan pemerintah. Sistem campuran sering dipakai biar hasilnya lebih akurat dan transparan. Jadi, tujuan akhirnya itu untuk mendapatkan efisiensi, kemudian nilai guna uang, serta transparansi dan akuntabilitas publik. Jadi intinya pemerintah harus bisa buktikan uang pajak itu digunakan untuk rakyat, bukan hanya sekedar laporan saja. Selanjutnya masuk ke materi basis akuntansi di pemerintahan. Ada beberapa basis akuntansi di pemerintahan. Yang pertama kas. Waktu pencatatannya itu saat uang dibayar atau diterima. Kemudian fokusnya di kontrol pengeluaran. Contohnya itu seperti gaji dicatat saat dibayar. Kemudian ada komitmen. Waktu pencatatan itu saat pesanan dibuat. Kemudian fokusnya itu untuk menjaga penggunaan anggaran tetap terencana. Contohnya seperti pesan BBM dicatat saat order. Kemudian kewajiban. Waktu pencatatannya itu saat muncul kewajiban bayar. Fokusnya tanggung jawab dana publik. Kemudian contohnya itu seperti kontrak kerja sama dengan kewajiban gaji. Kemudian yang terakhir itu ada accrual. Waktu pencatatannya itu saat barang atau jasa diterima. Kemudian fokusnya gambaran keuangan realistis. Terakhir contohnya itu tagihan listrik dicatat sebelum dibayar. Selanjutnya adalah konsep dan perkembangan akuntansi nasional. Jadi akuntansi nasional itu mencatat pendapatan, kekayaan, dan transaksi antar sektor ekonomi suatu negara untuk menggambarkan kondisi ekonomi nasional. Nah, konsep ini tuh berkembang sejak 1930-an di Amerika Serikat dan Inggris untuk membantu pengelolaan ekonomi pasca krisis dan perang, serta menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi publik. Akuntansi nasional menekankan data agregat antar sektor dan tidak dapat diaudit secara tradisional, sedangkan akuntansi pemerintah berfokus pada pengelolaan anggaran negara. Keduanya saling melengkapi dalam menilai kondisi ekonomi, namun tiap negara memiliki aturan dan praktik sendiri sesuai kedaulatan pemerintahnya. Yaudah guys ya, konten sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video dari awal sampai akhir. Kalau gitu kami kelompok C. See ya. Bye bye.